Halo teman-teman, jumpa kembali channel di Setia Satu Heri. Ini cerita KS melewati hutan atau alas paliburan pada malam hari yang KS alami pada hari Sabtu 16 Januari 2020 sekitar jam 9.30-an lah atau setengah 10. KS ini melewati alas Baluran dalam rangka untuk mengantarkan adik yang kebetulan bekerja di Banyuwangi. Nah, ini pengalaman kedua KS lewat alas Baluran di Banyuwangi, Situbondo Banyuwangi ini. Pertama ketika touring sendirian tahun 2013 silam bersama Milestone alias Bajaj Pulsar 180 G4 yang touring dari Gresik menuju Lombok. Nah, kesempatan kedua ini KS tidak dengan motor tetapi dengan Mbah Tarno alias Taruna FGX lansiran tahun 2003 persis. Nah, alas Baluran ini kalau malam hari memang tergolong sepi karena memang dan gelap karena memang tidak ada penerangan sama sekali. Penerangan hanya bersumber dari lampu-lampu mobil dan lampu lain yang bersimpangan dengan kita. Kondisinya secara jalan memang sangat mulus ya. Alas Baluran ini mulus dan tergolong sepi. Jadi kalau mungkin malam kita harus hati-hati karena jalan ini berkelok-kelok. Selama perjalanan KS bersimpangan dengan beberapa pengendara yang lain seperti mobil pribadi, mobil barang, dan beberapa motor-motor khususnya klub motor ya, karena ini kan malam minggu jadi mungkin banyak teman-teman klub, biker, komunitas yang mengagendakan untuk kopdar maupun touring singkat. Alas Baluran ini kawan kalau malam hari tergolong memang sepi. Artinya teman-teman usahakan sebelum memasuki Baluran ini pastikan bensin cukup karena sepanjang perjalanan tidak ada pom bensin ya, kecuali kalau sebelum masuk alas Baluran itu di daerah mungkin Bajul Mati. Kalau di tengah hutannya tidak ada sama sekali. Yang perlu diwaspadai juga selama melewati alas Baluran ini adalah kadang ada truk yang mogok di tengah jalan sehingga kita harus waspada dan hati-hati jangan sampai terjadi kecelakaan misalnya. Karena memang kondisinya kalau malam kita inginnya gaspol ya, ngegas sepanjang perjalanan, tetapi harap hati-hati karena memang kondisi gelap ya, karena juga ada pengendara lain dari arah yang berlawanan. Kondisi malam ini ketika KS lewat itu memang sepi, atau karena ini sepi masa pandemi atau memang sepi seperti ini ya. Biasanya kalau awal tahun dulu pengalaman KS banyak bus-bus pariwisata yang menuju Bali, tapi kali ini memang cukup sepi kawan, hanya terlihat beberapa pengguna jalan alias kendaraan roda 4 yang lain maupun truk-truk yang sekali berpapasan dengan KS. Nah, ini pengalaman KS dengan Mbah Tarno ya, melewati alas Baluran atau alas atau hutan yang ada di sepanjang Situbondo sampai Ketapang Banyuwangi. Di alas Baluran ini terkenal dengan Taman Nasional ya Baluran, di mana di sana banyak satwa-satwa yang dilindungi. Nah, alas Baluran ini kawan termasuk salah satu bagian dari Taman Nasional Baluran itu. Hal lain yang perlu teman-teman kawan-kawan ketahui ketika melewati alas Baluran ini adalah
sebisa mungkin menjaga ritme kendaraan, artinya tidak terlalu kencang dan juga tidak terlalu lambat. Bisa jadi pelan-pelan asal selamat. Di sepanjang jalan ini ada marka lurus kuning, ya, yang artinya kita tidak bisa melewati atau melewati garis batas itu. Tapi karena kondisi dan hal tertentu, KAS nerobos marka itu, ya sudah, memang itu kondisi jalanan yang harus kita lalui. Mungkin mohon maaf kalau ini menimbulkan polemik ya di kawan-kawan semua. Menerobos marka kuning sih kan bisa antri, ya saya kira itu mohon dimaklumi kawan-kawan, karena kondisinya malam hari dan mungkin agak sepi dan memang cocok alias memungkinkan untuk dilakukan take over kendaraan yang ada di depannya. KAS juga tadi saya sampaikan berpapasan dengan beberapa motor klub komunitas yang ada di mungkin seputar situ Bondo Banyuwangi ini ya, anak-anak klub motor CB yang mungkin mengagendakan kopdar atau kopcol gitu ya, atau kopdar malam minggu. Nah, ini persimpangan di hutan atau alas Baluran ini kawan. Hutan Baluran ini kalau siang pemandangannya sangat eksotis sekali, di mana kiri dan kanan pohon hijau, sehingga cocok untuk buat foto-foto, apalagi ketika kondisi sepi kita bisa foto di tengah jalan sekaligus mengeksplor dari alas Baluran ini. Hutan atau alas Baluran yang ada di sekitar situ Bondo Banyuwangi ini juga menurut penuturan beberapa kawan dan cerita dari mulut ke mulut itu ada misterinya kawan ya, namanya alas atau hutan. Bagi beberapa orang yang berkeyakinan itu merupakan tempat atau berkumpulnya makhluk halus lah begitu, makhluk gaib ciptaan Gusti Allah. Tapi yang perlu kita pahami, ketika lewat sini ya bismillah saja, tidak terjadi apa-apa, semua adalah kehendak Allah. Selama perjalanan bisa menikmati dengan musik atau bahkan mendengarkan deru angin, suara alam, itu bisa dinikmati saja. Nah, di tengah jalan tadi berpapasan lagi dengan kawan-kawan biker CB yang menepi di jalan. Mungkin ada salah satu temannya yang mogok atau bagaimana. Nah, ini salah satu resiko ketika kita lewat hutan sendirian tengah malam. Kalau tidak ada kawan yang tahu, maka gimana lagi nanti ketika ada trouble di hutan ini. Nah, kalau berkelompok atau bergerombol semacam ini, ketika ada trouble bisa saling membantu ya, minimal nyetut lah dari tengah hutan menuju ke Ketapang atau di Bajulmati yang mungkin ada tembel ban dan sebagainya. KAS menggeber Mbah Tarno ini sedang-sedang saja
kisaran antara 60 km per jam lah, nggak terlalu ngoyo karena juga malam hari. Yang kedua juga pengen menikmati pemandangan malam di alas baluran ini. Ya hitung-hitung suasana baru, dimana selama ini mungkin suasana kota cenderung riah, meriah. Nah, kalau di tengah hutan kan sepi, gelap, sendiri, tidak ada siapa-siapa. Nah, ini juga bisa digunakan untuk kontemplasi kawan. Melewati hutan baluran ini seringkali berpapasan dengan truk-truk besar ya, truk-truk barang yang bawa semacam barang, entah itu sembako, semen, atau juga ada yang muatan sepeda motor yang mungkin dikirim malam-malam, pas malam. Di beberapa ruas jalan baluran ini juga ada sedikit tanjakan, ya bukan ekstrim tapi ya tanjakan. Mungkin teman-teman juga harus waspada, tapi yang jelas alas baluran ini kontur jalannya naik turun sekaligus berkelok-kelok, sehingga ketika berjalan malam hari pastikan lampu menerangi dengan cukup, sehingga kita tahu itu belokan, tikungan, turunan, atau tanjakan tadi. Harus take over beberapa truk dengan ya melanggar marka kuning, tapi ya gimana lagi, kalau tidak seperti itu ya tidak sampai-sampai, asal dipastikan kondisi depan sepi sehingga bisa aman ketika mendahului. Untuk mengisi kekosongan atau sepi melewati alas baluran ini, kita bisa muter musik sesuai dengan selera, atau mendengarkan tausiah-tausiah dari kiai-kiai, ustadz, sambil menikmati gelapnya malam di
di tengah alas baluran ini kawan, sambil tetap waspada kondisi di samping kiri kanan jalan. Beberapa truk yang ukuran cukup besar dengan speed yang tinggi dengan nekat mendahului kami yang memang cepatnya juga tidak seberapa sih, sekitar 60 km per jam. Nah, nggak tahu truk barang ini begitu cepat mendahului kami di belakangnya ini. Hal yang menunjang lewat alas baluran ini sepanjang perjalanan kawan adalah marka yang sangat jelas, baik sisi samping kiri maupun sisi kanan, sehingga kita tahu benar-benar ketika malam hari ini mana batas jalan khususnya aspal dan mana yang pinggir jalan, sehingga kita bisa waspada dan hati-hati ketika khususnya mau mendahului atau mau mengambil haluan melewati alas baluran ini. Dengan adanya marka yang jelas, sehingga kita bisa fokus berkendara di malam hari. Melewati baluran ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus siap dengan kondisi yang sepi, lengang, tidak ada orang selama di perjalanan, sehingga kita harus siap dengan segala medan dan kondisi ini. KS ketika melewati ini tahun 2013 silam, awalnya tidak berani karena memang malam hari turun dari kapal di Ketapang itu kurang lebih jam setengah 12 malam dan KS mau balik kok kayaknya bagaimana gitu. Akhirnya setelah komunikasi dengan salah seorang penduduk katanya aman, tetapi KS tetap merasa khawatir, sehingga pada waktu itu KS ketika melewati alas baluran ini mencari sparring partner bis pariwisata yang pada waktu itu dari Bali. Nah, dengan speed kurang lebih 80-90 ke atas, KS pada waktu itu bersama dengan Milestone alias Bajaj Pulsar 184 mengikuti alias ngintili nguntit dari belakang.
bahkan juga beberapa kali mungkin mendahului di depan agar ketika ada apa-apa ya siapa tahu bisa mendapatkan pertolongan dari sesama pengguna jalan kawan.
tahu ini motor merek apa karena memang KS kurang jelas, tapi sepertinya sih dari Honda Scoopy kalau lihat sekilas dari bentuk sepeda motor yang diangkut oleh truk ini kawan. Cerita KHS melintasi alias lewat alas baluran pada malam hari sekitar jam setengah 10 malam bersama Mbah Tarno alias Taruna FDX 2003. Nah, sekali lagi KHS berpesan bagi kawan-kawan yang ingin melintasi alas baluran ini, mungkin kalau melihat view pemandangan hijau bisa dilakukan di siang hari lah mungkin, karena kalau malam terlihat semuanya gelap. Kalau kita sendirian ya mungkin bagi beberapa orang takut lah itu lewat jalan yang penuh dengan gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Jangan lupa berdoa semoga ketika melintasi alas baluran ini kita selamat sampai tujuan, tidak ada aral melintang, dan selamat hingga di tujuan masing-masing. Terima kasih.